Halo Sobat KH. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana bila tidak ada kebijakan WFH atau work from home di kantormu. Apa sih yang harus diperhatikan? Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa perusahaan telah menerapkan WFH atau work from home, yaitu di mana para pekerjanya bisa melakukan pekerjaan dari rumah masing-masing. Nah, WFH apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, di mana perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dari para karyawannya. Dan WFH sendiri sekarang telah dihimbau oleh pemerintah untuk dilakukan tidak hanya bagi perusahaan-perusahaan swasta, melainkan juga aparatur sipil negara di instansi pemerintah agar bisa melakukan kegiatan bekerjanya di rumah masing-masing. Tindakan pemerintah sendiri yang menerapkan WFH tidak hanya untuk melindungi tenaga kerja, melainkan juga melindungi masyarakat luas. Karena dengan melakukan WFH berarti kita melakukan social distancing, yang berarti ini adalah suatu upaya untuk meminimalisir agar infeksi corona tidak menyebar luas. Nah, WFH sendiri itu bisa dikategorikan menjadi 3. Yang pertama, apabila perusahaan menghentikan seluruh kegiatan usahanya. Dan yang kedua, apabila perusahaan hanya melakukan pengurangan sebagian dari kegiatan usahanya. Misalnya, pengurangan jam kerja atau pengurangan fasilitas operasional. Dan yang ketiga, apabila perusahaan tidak dapat menghentikan kegiatan usahanya, maka harus mengingat kepentingan seperti BBM maupun kebutuhan pokok dan pelayanan kesehatan bagi karyawan. Namun pada faktanya masih banyak perusahaan yang tidak melakukan anjuran pemerintah untuk mempekerjakan karyawannya di rumah. Nah, apakah ada sanksinya bagi perusahaan yang tidak menerapkan WFH? Apabila kita kaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 mengenai Undang-Undang Wabah, siapa saja yang menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara maupun pidana denda. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Polri pun sekarang sedang aktif untuk melakukan pemeriksaan di berbagai tempat dan juga membubarkan secara paksa bagi masyarakat yang melakukan kumpul-kumpul, dan bahkan bisa diancam pidana sesuai dengan yang diatur di KUHP. Hal-hal apa yang bisa dilakukan pekerja apabila kantornya belum menerapkan WFH? Ada beberapa hal. Yang pertama, kamu mesti mengetahui dulu apakah perusahaan telah melakukan pengumuman resmi tentang tidak diberlakukannya WFH di kantor kalian. Karena pasti setiap perusahaan mempunyai kebijakan atau alasannya masing-masing mengapa mereka belum melakukan WFH. Dan yang kedua, pastikan apakah kantormu atau perusahaannya telah melakukan upaya yang terbaik untuk melindungi karyawan. Misalnya dengan menyediakan masker, hand sanitizer, dan juga kontrak kerjasama antara pihak pekerja dengan perusahaan. Apakah mengatur mengenai jam kerja ketika terjadi keadaan darurat. Dan yang keempat, kalian bisa menegosiasikan dengan pihak HR perusahaan, apalagi kalau keadaan semakin memburuk. Ada tata cara yang dianjurkan oleh pemerintah bagi kantor atau perusahaan yang belum menerapkan sistem WFH. Yang pertama, pastikan seluruh area yang dilalui oleh umum dalam keadaan bersih, misalnya seperti pegangan pintu, lift, atau eskalator. Yang kedua, sediakan deteksi suhu tubuh, sehingga bagi setiap karyawan yang keluar masuk bisa dilakukan pengecekan suhu tubuh. Yang ketiga, bantu untuk sosialisasikan bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar. Dan sosialisasikan juga bagaimana etika batuk dan bersin.
Berikutnya, memastikan tersedia pos pemeriksaan kesehatan dan juga petugas kesehatan untuk acara-acara besar. Dan yang terakhir, pastikan informasi perkembangan mengenai COVID-19 diupdate secara reguler sehingga karyawan bisa mengetahui perkembangan mengenai COVID-19. Sekian informasi dan tips dari KH, semoga dapat membantu teman-teman yang WFH dan juga teman-teman yang belum WFH.